Memasuki usia ke-53 tahun nih, media Indonesia terus melakukan terobosan dengan membawa rubrikasi koran ke ruang publik. Upaya ini terjawantahkan melalui 2 festival yang telah digelar, Festival Setara Berdaya dan Festival Bahasa dan Sastra. Media Indonesia juga terus mengangkat rubrikasi lainnya ke ruang publik. Nah, tidak saja itu, dalam rangkaian acara memperingati Hari Jadi ke-53 Media Indonesia juga menggelar acara spesial Festival Kopi Nusantara 2023 dan kuliah umum. Seperti apa persiapan acara Festival Kopi Nusantara 2023 dan siapa saja yang hadir dalam kuliah umum HUT ke-53 Media Indonesia? Kita akan ngobrol panjang lebar dengan Ketua HUT Media Indonesia, Saiful Bahri. Selamat siang Mas Saiful. Siang menjelang sore ya. Enaknya nih kita siang menjelang sore ada hidangan secangkir kopi. Harusnya ya, kenapa nggak disiapin ya? Kenapa kopi? Kenapa nggak festival teh atau festival jamu gitu Mas? Nah ini Mbak Pida, uniknya kopi itu kan sekarang ini lagi euforia ya, lagi hype-hype-nya gitu ya. Tapi mereka tuh nampaknya jalan sendiri-sendiri. Ini yang kita khawatirkan ke depan, bahwa kopi kita ini kan pernah menjadi kopi yang mendunia gitu ya. Bahkan kejayaannya itu pernah menduduki peringkat ketiga dunia, sekarang keempat Mbak. Indonesia sayang kan, karena produksi nampaknya kopi kita ini seperti kurang urus gitu. Kurang urus, karena jalan sendiri-sendiri gitu. Nah ya, karena parsial mereka bergerak gitu, masing-masing bergerak sendiri. Jadi media Indonesia tuh berinisiatif untuk setidaknya itu bagaimana mengatasi persoalan ini dari sisi edukasi gitu ya. Dan kami mencoba mewadahi para pegiat kopi, pelaku kopi ini untuk berdiskusi, berkumpul gitu ya, bisa sharing gitu kan. Dan saya rasa dengan wadah ini mudah-mudahan memberi arti gitu ya buat para pegiat kopi, buat masyarakat dan tentunya buat negara ini gitu. Ini tahun berapa kali penyelenggaraan? Ini yang kelima Mbak. Sudah yang kelima kali. Sudah yang kelima kali. Jadi menjadi satu event yang secara berkala dilakukan. Ini jadi ikon ulang tahunnya media Indonesia. Atau kontribusi media Indonesia ya, untuk cinta. Menjadi simbol kontribusi media Indonesia untuk kopi Indonesia kira-kira gitu. Itu tadi. Kalau dilihat bahwa potensi kopi kita itu malah melorot ya sekarang ya. Karena menjadi poin keempat ya tadinya dengan produksinya tahun sebelumnya bisa merajai di. Iya. Jadi trennya kan meningkat. Tidak saja, artinya festival kopi ini mempertemukan para pelaku UMKM yang mengolah kopi atau dari hulu sampai hilir, petani dan segala macam gitu. Iya, saat ini kami menghadirkan UMKM. Jadi mereka tuh ada petani, mereka ada retail, dan kami juga undang untuk industri ya. Di sana kami akan ada satu diskusi atau talk show, bicara ekosistem, bicara tantangan dan peluang kopi di negeri kita maupun di global gitu. Salah satu orang-orang yang punya concern itu kita kumpulkan, kita berdiskusi, ya berharap dari pihak pemerintah atau regulator juga bisa hadir sehingga ini bisa diakomodir dan terbentuk satu model yang memang efektif untuk bagaimana mengembangkan kopi Indonesia ke depan gitu. Oh begitu. Dari yang sekarang Mas, yang festival kok, saya manggilnya Mas aja ya atau Bang ya, enak. Nama juga boleh. Nama juga boleh. Ya. Karena biasanya sajian kopi itu membuat lebih akrab, menghangatkan. Karena coffee brings people together katanya gitu. Iya. Di Festival Kopi Nusantara ini berapa jenis kopi yang ada disajikan atau hadir di? Hari ini kita menghadirkan lebih dari 20 varian kopi. 23 varian kopi dari Sabang sampai Merauke. 20 varian kopi Aceh sampai Papua. Aceh sampai Papua. Iya. Jadi kalau orang datang ke sini bisa cicip. Semua bisa dicicip. Semua bisa dicicip gitu. Tapi kalau mau lebih dari cicip ya harus bayar. Oh gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan obrolan nanti setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MG Radio Network. Masih di MG Radio Network di Suara Plus 62, saya masih bersama Ketua Panitia HUT ke-53 Media Indonesia, Mas Saiful Bahri, yang kita akan cerita tentang kopi hari ini
bukan hari ini saja, tanggal 1 sampai tanggal 3 ya Mas ya sebenarnya. 3 Februari. 1 sampai tanggal 3 Februari. Jadi hello Februari, hello coffee katanya gitu kan. Baik Mas, kita bicara Festival Kopi 2023 nih. Kurang lengkap ya, Festival Kopi Nusantara 2023. Nah, itu rangkaiannya acara seperti apa saja? Apakah hanya pameran atau bukan pameran ya, apa istilahnya? Exhibition ya istilahnya gitu, para UMKM kopi, atau kemudian ada tadi dialog dan apa segala macam gitu. Kalau di sebelum itu kita ada Prahut sebetulnya, Mbak Vida. Prahut itu banyak sekali kegiatan kompetisi yang kami lakukan. Jadi nanti di acara festival kopi ini para pemenang kompetisi akan diumumkan. Juga ada finalis lomba baca dan lomba cipta dan baca puisi. Yang itu para finalisnya akan ditampilkan di panggung, di juri langsung di situ nanti akan diumumkan juaranya. Itu masyarakat umum? Itu untuk umum. Itu umum. Untuk jadi umum dan karyawan. Oh, umum dan karyawan. Itu di mix. Jadi nanti finalisnya saya belum tahu, masih rahasia. Dan nanti akan diumumkan sama panitia. Dan mereka akan tampil di panggung dan itu tampil membacakan satu judul puisi dari juri yang diciptakan dan dia harus tampil benar-benar sebagai performer gitu. Oh, jadi instan saat itu apa on the spot gitu. Ya. Diberikan puisi kemudian bagaimana dia mengekspresikan. Betul. Di luar itu di festival sendiri itu kan ada 3 hari ya Mbak ya. Iya. 1 sampai tanggal 3. Jadi hari pertama itu besok tanggal 1 ini berharap MG listener juga bisa hadir yang tertarik dengan kopi. Di situ nanti akan dibuka oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Yassin Limpo. Iya, datang untuk Dan kemudian nanti setelah itu ada beberapa acara, ada storytelling dari para pelaku atau petani kopi yang mereka datang dari Aceh sampai Papua. Kita kasih kesempatan untuk mereka bercerita tentang kopi dengan varian dan rasanya masing-masing dari daerah itu, dengan keunggulan masing-masing itu kita kasih ruang buat mereka tampil. Kemudian nanti di hari pertama itu ada talk show. Kami buat talk show dengan judul membangun ekosistem sekaligus bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Indonesia. Jadi itu ada pelaku-pelaku usaha kopi, juga ada dari PMO Kopi Nusantara, nanti dari salah satu BUMN hadir juga di acara itu dan berdiskusi. Ya berharap dari situ nanti ada pemikiran-pemikiran, ada strategi untuk bagaimana membangun ekosistem kopi. Dan di situ juga nanti ada band indie, kami mengundang band-band indie untuk bisa tampil juga meramaikan. Di hari kedua juga nanti tetap ada storytelling, ada talk show ya. Kita ada bicara soal peluang dan tantangan kopi. Itu juga hadir para pakar bicara tentang peluang dan tantangan kopi ke depan. Juga nanti ada diramaikan dengan Om Leo berkaraoke itu di hari terakhir. Wow. Itu biasanya jadi di usia sangat senior ini benar-benar menghimpun seluruh kekuatan ya, artinya dari yang senior, yang muda juga diberikan wadah untuk berkreasi, untuk menikmati sajian kopi dan hiburan. Bicara mengenai wadah berkreasi, selain datang ke tentunya di karya Media Indonesia, Media Group Network, bisa nggak ngikutin melalui sosial media, Mas? Ada live-nya nggak? Kita ada streaming. Ada streaming. Untuk dokter semua kami akan streamingkan gitu. Gitu. Dan pengennya semua saya datang sih, tapi ada media sosial juga. Dan kami menerbitkan satu buku yang selama ini ditulis di Media Indonesia setiap hari Minggu. Itu bicara jurnal kopi. Itu ada satu buku, nanti juga dibedah di hari ketiga. Dan itu akan dibagikan secara simbolis ke beberapa nanti audiens atau tamu yang kami undang. Itu menarik untuk dibaca juga. Karena kami bicara dari mulai persiapan penanaman, kemudian panen, produksi, sampai bicara retail dan sustainability-nya. Jadi buku itu akan mengcover dari hulu sampai hilir itu. Jadi kalau teman-teman atau ada MG listener yang tertarik dengan buku ini, silakan hadir dan kami akan berikan itu gratis kepada peserta yang hadir atau di acara harus beli sesuatu gratis untuk tapi diharapkan beli kopinya ya. Kalau bisa jauh-jauh misalnya datang ke sini hanya untuk buku kan sayang gitu ya. Bagusnya sambil dengar bedah buku
Ya kan menyaksikan bedah buku itu bisa menikmati sajian kopi yang Memangnya ada. itu berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa? Artinya kan ini dengan aktivitas sekarang udah normal ya. Iya. Masyarakat rata-rata sudah Hmm. bekerja di kantor gitu. Ini berlangsung sampai Dari sore, jam 9 sampai jam 20. Jam malam. 9 pagi sampai jam 20 malam. Oh, jadi pulang kantor juga bisa ya? Bisa mampir. Bisa mampir Jadi ya? buat MJ Sengaja. listener yang ada di sekitar kawasan Jakarta Barat, itu bisa mampir ya. Hangout. Iya, hangout. Buat teman-teman yang pulang ke Tangerang yang selalu macet di tol, mungkin sambil menunggu macetnya cair gitu selesai, bisa mampir dulu transit di kawasan Media Group Network ini. Buat anak Jakarta Selatan? Boleh juga. Buat anak Selama Jakarta masih Selatan? di Jabodetabek saya rasa bisa terjangkau. Iya, Akses terbuka dan banyak sekali. Ya sekarang menggunakan, juga moda banyak. transportasi. Dan sayang sekali ya ini karena event 1 tahun sekali dan mempertemukan dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Jadi ada lebih dari 20 varian kopi hadir di sini dan ini original gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang kopi, di sini nanti ada kompetisi mengenai roasting competition dan juga ada apa tuh menyeduh ya kompetisi. Brewing kopi. Competition itu juga akan kami hadirkan di. Itu harus daftar dulu untuk brewing Ya harus sebelumnya. daftar. Itu ada di media sosial tuh. Ah, Ada tuh, di medsos MG tuh listeners. promonya. Silakan buat Untuk teman-teman yang tertarik. tertarik belajar sekaligus bukan coba-coba sih, ngetes ya, ngetes seberapa kemampuan. Iya. Itu ikut Penyajian, manual ya. brew competition. Iya, Segera betul. daftar di sosial medianya apa Mas? Itu ada di sosial media Indonesia. Sosial media Indonesia. Iya. Alamatnya? Media Indonesia. Coba searching aja. Searching aja ya di Instagram maupun di Iya. Twitter Iya. ataupun di Facebook, tapi biasanya di Instagram itu akan lebih Iya. kelihatan. Nah, jangan lewatkan tuh. Hadiahnya apa sih Mas? Adanya uang. Hadiahnya uang. Ada trofi, Wow. ada sertifikat ya kira-kira itu lah. Wow. Tapi nilainya berapa datang aja lah. Di promonya ada silakan dilihat. Yang lebih menarik adalah ilmunya tentunya ya. Bu? Ilmunya betul. Ilmunya knowledge yang dan penting gitu. networkingnya itu yang Networkingnya, mahal gitu ya. Betul sekali. Karena kalau uang ya habis aja di situ juga kan untuk beli Oh kopi iya, juga iya, ya. iya, gitu. iya. Tapi kesempatannya yang nggak bisa Kesempatannya dibeli langka soalnya. ya, betul. Baik, selain Festival Kopi Nusantara ini kita agak melebarkan atau melihatkan media Indonesia di hari jadinya ke-53 ini juga dengar-dengar menggelar kuliah umum dengan tamu spesial. Siapa sih Mas? Boleh tahu? Ya harus saya kasih tahu. Tapi memang karena pesertanya ini pilihan ya, selektif gitu ya. Kami para CEO gitu ya, pimpinan perusahaan yang menjadi mitra usaha atau mitra bisnis dari Media Group Network itu yang kami hadirkan dengan 250 seat terbatas ya. Buat publik itu bisa nanti mengikuti di live streamingnya Media Indonesia di YouTube Media Indonesia. Kami akan menghadirkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati dan juga Pak Bahlil ya. Oh, Menteri Investasi, Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia. ada ya. Agak susah nyebutnya. agak harus dieja ya. Bicara kayaknya udah agak-agak. Karena kan memang kita dihantui dengan itu ya, dihantui apa ya? Bukan dihantui sebenarnya. Kita meraba kemana sih ekonomi kita di 2023. Betul. Itu makanya Ibu Sri nanti akan bicara situasi ya kondisi ekonomi fiskal ya di tahun politik. Nah, itu nanti kita dengar bagaimana prediksi ya ekonomi Indonesia dan kondisi fiskal Indonesia dengan tentunya orang bilang ini tahun politik yang hangat dan pasti banyak pebisnis yang perlu tahu kan bagaimana perencanaan bisnis itu dibuat. Prediksi seperti apa saya pikir ini bisa diantisipasi kan dari informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh Ibu Menteri termasuk para investor ya. Jam berapa itu Mas boleh tahu? Ibu Sri akan tampil di sesi pertama itu di jam 9 pagi sampai dengan jam 11 di Grand Studio Metro TV. Kemudian di sesi kedua nanti Pak Bahlil. Itu di jam 13.30 sampai dengan jam 15. Itu seatnya terbatas. Seat terbatas. Bila ingin mendengarkan bisa langsung di mengikuti studio di itu. live streaming di YouTube-nya Media Indonesia. Tapi kalau untuk datang itu sudah full seat ya karena itu untuk undangan. karena itu undangan. Oh. Jadi ada 2 sesi ya, sesi pagi dengan Dan Ibu Sri Mulyani, kemudian sesi 2 mengenai investasi Iya, dengan Pak Bahlil. iya, betul. Karena kemarin kalau nggak salah Presiden bilang
pertumbuhan ekonominya lumayan lah ya, nggak buruk-buruk amat katanya gitu Indonesia. Indonesia nggak perlu takut gitu. Indonesia nggak perlu takut, Iya. tapi takut juga sih sebenarnya ya, karena resesi global kan Mas gitu. Ya tapi Indonesia rasa lebih kuat, lebih kokoh ya ekonominya, fundamental ekonominya lebih baik. Mudah-mudahan itu harapan kita semua kan. Jadi kita bisa menenangkan diri di tahun ini kan, di tahun politik. Jadi jangan sampai itu jadi momok gitu. Nah bicara kuat ini media Indonesia kuat loh, 53 tahun berdiri. Nah ini Ya ini seusia saya. seusia pendengar MG listeners yang Iya, senior ya, karena Iya. pendengar MG radio ini ada beberapa lapisan gitu. Ah. Ada, kita tahu demografi yang muda kan memang lebih banyak, tapi yang senior seperti kita itu juga masih banyak. Masih banyak. Dan Masih butuh jadi kita ngikut surat yang kabar. masih surat kabar, bentuknya saja ya Mas ya. Bentuknya aja, platformnya aja yang Nah. nanti bisa berbeda. Dalam menyikapi digitalisasi ini Mas, bagaimana media Indonesia terus mempertahankan eksistensinya 53 tahun? Saya rasa iya, dengan tadi semangat yang kami bangun di media Indonesia itu, dengan soliditas, dengan kekeluargaan, dengan semangat perubahan itu, saya pikir kami yakin kami mampu gitu, mampu melawan gelombang disruption ini ya. Tentunya dengan tidak melepas dari upaya-upaya untuk mengakomodasi atau adaptif terhadap perubahan itu. Jadi kami juga membuat platform e-paper kan. Itu yang kami di 1 Januari kemarin sudah tampil dengan format yang berbeda. Ya, itu sudah, kalau nanti Mbak Fida masuk ke e-paper media itu sudah model flip. Itu lebih enak dibaca, zoomingnya juga enak dibaca, mempermudah kita semua. Dan kami juga memperbaiki terus portal, sehingga buat teman-teman yang muda ini, mereka yang lebih ke digital minded, saya pikir bisa akses di portal dan e-paper. Tapi buat kalangan-kalangan seperti kita gitu ya, usia-usia di atas 50, saya pikir koran masih tetap tersedia. Usia senior, Koran masih tetap tersedia gitu ya, masih di bisa meja maupun di didapatkan, meja kopi maupun meja kantor ya. Kami gitu. mencoba untuk menjaga peradaban itu, karena surat kabar ini menjadi bagian dari peradaban, dan kami akan menjaga peradaban itu dan tetap berada di situ. Tapi kami juga tetap adaptif terhadap perubahan. Orang bilang koran sedang melawan kematian gitu. Iya, betul. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman di media itu, di surat kabar yang sudah selesai. Dan kami di media Indonesia rasa bahwa kami tidak harus selesai. Dengan strategi apa? Tentunya kami punya cara untuk tetap eksis dengan platform cetak, tapi kami juga tetap harus bekerja keras untuk penyesuaian, adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini gitu. Jadi digitalnya kami terus sempurnakan untuk pada saatnya nanti gitu ya, kami berada di lini yang sama dengan teman-teman, di format yang sama dengan teman-teman. Artinya format cetak print ya, yang seperti ini ya, kalau MG listeners yang sedang menyaksikan channel masih tetap akan ada ya Mas ya? Akan ada. Tetap ada ya? Akan ada. Jadi itu yang dipegang gitu ya, setelah dipegang kertas koran gitu Mas ya, akan ada ya. Selama materialnya ada, source-nya ada, kami berharap bisa hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Itu macam apa ya? Lagunya siapa ya? Tulus. Lagu Tulus ya. Nah, ya makanya itu juga dengan ketulusan hati di Indonesia. Apa sih itunya? Referensi bangsa ya. Referensi bangsa. Makanya ini 53 tahun. Kalau tema ulang tahunnya meneguhkan kebangsaan. Meneguhkan kebangsaan. Artinya apa sih Mas? Boleh. Ya, media itu sebagai landasan untuk wawasan publik ya. Agar kita bisa mencapai tujuan bersama, untuk bisa bergerak bersama menjaga keutuhan bangsa, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman itu. Dan kami di Indonesia juga menganut sistem itu ya. Di Indonesia itu kan juga beragam ya, teman-teman, mereka ada yang dari Sabang sampai Merauke, itu ada berbagai macam suku. Kami menyatu gitu dalam satu ruang kerja, dan kami bekerja bersama-sama untuk survive. Gitu. Itu tadi idealisme ada ya, kecintaan terhadap Indonesia demikian.
di usia yang senior itu memang sudah melekat di kita gitu kecintaan itu. Nah, kita lihat di studio di MG Radio ini kan wajah-wajah muda nih Mas. Nah, apa sih yang bisa dihadirkan apa saja untuk menarik mereka tidak saja membaca koran ya, karena orang bilang platformnya kan macam-macam ya, koran kan bisa dalam bentuk digital tadi kan ya istilahnya. Tapi lebih esensinya adalah substansi apa sih yang untuk anak-anak yang demografi katanya pemilih pemuda kita, pemilih muda kita kan akan lebih ada banyak. Mbak Vida. Jadi kami di hari Minggu tuh ada rubrik untuk anak muda dan rubrik untuk reporter cilik ya. Rubrik apa namanya? Rubrik anak ya. Jadi itu yang kami persiapkan untuk menjadi regenerasi pembaca kita ke depan. Jadi nggak ditinggalkan. Artinya ada estafet ya, ada transisinya. Gitu. Dan dari bapaknya, dari ibunya membaca koran media Indonesia, anaknya mungkin membaca digital media Indonesia, gitu ya. Kemudian di sosial media juga aktif untuk membuat format beritanya, Mas. Di sosial media ya dengan source yang sama newsnya itu yang kemudian diolah sama teman-teman redaksi yang dalam bahasa-bahasa yang cocok dengan bahasa-bahasa mereka di anak muda. Gen Z gitu kan. Itu ya Mas ya. Itulah. Nah, lagi-lagi media konvensional gitu ya. Kita selain diterjang kemarin digitalisasi, juga diterjang oleh platform-platform yang menyediakan konten berita tapi bukan jurnalis. Ini gimana Mas menurut pendapat Mas Saiful? Mereka bukan jurnalis tapi itulah sekarang semua orang bisa jadi jurnalis ya. Tapi bisa menjadi pewarta katanya gitu. Kami di Indonesia tuh punya tanggung jawab sosial terhadap hal itu. Jadi kami punya yang namanya Republik Jurnalis. Itu satu title yang kami lakukan untuk memberikan pengajaran kepada kalangan muda, mahasiswa dan siswa-siswi di level SMA gitu, yang kami latih secara gratis ya. Kami lakukan dalam rangka ulang tahun kami kemarin ke 2 universitas, itu ada Akademi Usaha Perikanan di Pasar Minggu dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Presiden University. Itu kami latih jurnalistik gitu. Jadi kita berharap kita di jurnalis di industri media ini berharap bahwa tidak semua orang itu dengan gampang gitu memposting, mengupload berita tanpa mereka tahu etika jurnalistik gitu ya. Teknik-teknik atau teori-teori jurnalistik yang sesungguhnya, sehingga tidak lagi menebar hoax gitu kan. Nah itu yang itu menyesatkan di publik. Nah kami punya tanggung jawab sosial di situ, jangan sampai itu dibiarkan gitu ya. Kalau itu dibiarkan, negeri ini seperti tidak ada kontrol gitu. Dan kalau misalnya itu dilatih mereka dan seterusnya, mereka tahu kan ada satu berita yang dia peroleh dari tempat lain mestinya ada verifikasi. Nah verifikasinya kemana? Harusnya ya media-media mainstream semacam Indonesia, karena itu dijamin kebenarannya dan akurasinya begitu, sehingga tidak menyesatkan di publik. Tadi kontribusinya jelas, mengajak generasi muda untuk tidak tergiur atau terjebak pada hoax, kemudian menjadi penyebar hoax juga gitu kan, selain menjadi nggak perlu juga kalau nggak mau jadi wartawan, tapi kalau menyebarkan sesuatu cek dulu kebenarannya begitu. Itu memang media Indonesia yang memilih atau ada universitas tertentu mengajukan, kemudian media Indonesia secara voluntary ya, secara itu kan free. Iya itu free. Itu bisa dua-duanya. Oh dua-duanya, dua Jadi arah ada, gitu. Ya ada teman-teman kampus yang butuh kami untuk sebuah pelatihan jurnalistik, silakan mengajukan itu. Tapi kami juga secara berkala melakukan semacam approach ya ke beberapa kampus yang menjadi sasaran kami. Utamanya memang di sekitar tempat kami berusaha ya. Baik, kami bergerak. Luar biasa. Mengajak anak-anak muda untuk tidak menjadi benar-benar melek berita yang benar sudah dilakukan, kemudian meneguhkan kebangsaan ya, visi kebangsaan, lalu merangkul UMKM. Cita-cita apa lagi Mas dari media Indonesia yang ingin diwujudkan tapi masih dalam proses? Ini cita-cita ini, cita-cita ini spill dulu nih, cita-cita harus 50. setinggi langit ya itu ya.
Gantungan cita-cita Iya. seni langit katanya. Tapi hari ini kami sederhana, itu hanya ingin mampu gitu ya menembus gelombang tadi perubahan itu dan juga beradaptasi terhadap perubahan itu, karena ini yang paling berat saat ini yang kami hadapi gitu ya. Jadi dengan disrupsi teknologi ini kita mau tetap menjaga keberadaan surat kabar utamanya di Indonesia gitu, dan tentunya dengan terus membangun membangun platform digital yang menjadi kebutuhan cara baru membaca berita di kalangan muda. Itu aja dulu, Mbak. Itu aja dulu. Kalau itu kita bisa lewati, saya pikir cita-cita yang lainnya itu dengan mudah bisa kita capai. Sepertinya itu dulu, tapi itu Dulu. besar banget loh Mas. Iya, itu berat, besar, tapi kami yakin Indonesia itu mampu melawan kematian tadi dalam konteks industri media, bukan dalam konteks takdir ya. Kalau bicara takdir itu nggak bisa dilawan, nggak ada yang bisa melawan. Tapi dalam konteks industri media, surat kabar cetak, kami berusaha untuk bisa melawan kematian itu. Tetap eksis ya dengan yang formatnya seperti ini tetap ada sehingga tidak menjadi sejarah bahwa pernah gitu kan. Ada beberapa teman-teman yang koran yang sudah almarhum ya, maksudnya printnya ya gitu. 53 tahun. Kira-kira MG listeners yang muda nih usia ayah dan ibunya ya mungkin ya 53 tahun ya. Manggut-manggut nih yang ada di radio nih. Gitu. Jadi kayak dengerin bapak ibunya lagi ngomong gitu ya. Gitu. Iya. Pesan Mas buat generasi muda yang akan menjadi pemilih muda di tahun politik. Iya, saya rasa itu teman-teman sebelum memilih coba belajar tentang pilihan-pilihan itu sendiri gitu ya, bahwa kita berada di negara demokrasi yang terbuka sebetulnya kan. Jadi harus banyak belajar dari persoalan-persoalan politik dan demokrasi yang ada di negeri kita nih. Jadi kita hanya jangan ikut-ikutan, tapi kita harus bisa menganalisis dan melihat jauh ke depan tentang pilihan-pilihan kita gitu. Karena politik pada dasarnya kepentingan kan. Tapi politik juga pada dasarnya harus bisa merepresentasikan keinginan kita gitu, untuk bisa membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar gitu, bangsa yang membanggakan di dunia. Dan saat ini sudah mulai ya, sudah mulai mendapat pengakuan itu, dan kita harus bisa bertahan dan terus menumbuhkan kebesaran itu. Karena estafet selanjutnya ke teman-teman ke yang sebelah teman-teman kiri saya ini, masih muda ini, yang muda-muda ini, estafetnya berikutnya kan gitu. Jangan sampai salah membawa tongkat estafet itu ya. Gitu. Apalagi sampai dilempar gitu, jangan sampai. Karena itu pastikan untuk membaca referensi bangsa media Indonesia. Iya. Selamat ulang tahun ke 53 tahun ya. Terima kasih. Baik. Pengen ngobrol banyak sih ya Mas soal kopi, tapi kita besok akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Di live di sana. Kalau bisa live di panggung gitu. Seru ya. Iya. MG listeners pastikan tanggal 1 sampai tanggal 3 mau nongkrong dari jam 9 pagi sampai jam 20 malam, silakan. Nggak akan habis kopi itu. Nggak akan habis. Pastikan aja pastikan e-tol Anda tetap ada dananya. Artinya QRIS-nya dijaga, ada dananya kalau gitu kan ya. Atau bisa jadi menikmati. Buat teman-teman yang MG listeners yang tapi nggak apa-apa sudah gajian kan ya tanggal segitu ya. Tanggal 1 udah gajian masih kan. Masih banyak itu saldonya. Saldonya masih banyak, kecuali langsung auto debit ya. Ada beberapa cicilan yang kemudian ada kayak lagi curhat gitu ya. Tapi kan gitu artinya, tapi tadi masalahnya adalah sayang sekali. Ini ada networking yang bisa Anda lakukan ya. Di situ Anda bertemu dengan para pelaku bisnis kopi. Tapi dari mulai yang kecil sampai yang menengah, kemudian juga ada yang besar. Bisa tanya juga, bisa ambil ilmunya gitu. Dan bisa ngobrol dengan ketua HUT MI nantinya kan gitu. Tanya, kita akan menjadi jurnalis yang seperti apa gitu. Ada peluang-peluang menjadi tadi mungkin MG listeners yang masih mahasiswa yang mendengarkan MG Radio Network yang ingin tertarik tadi program dikunjungi
Media Indonesia menjadi jurnalis, menjadi artinya tidak harus menjadi wartawan, tapi menjadi pewarta yang bertanggung jawab dalam betul. memberikan atau menyebarkan informasi gitu yang ya, Mas, benar ya. gitu ya, Yang akurat. benar, yang karena lagi-lagi bangsa ini membutuhkan kebenaran Betul. gitu. Betul. Baik, terima kasih Mas Saiful Bahri. Sama-sama Mbak Selamat Fida. ulang tahun. Terima kasih. Afdolnya sih, tapi sebenarnya ulang tahunnya tanggal 1, tanggal 2, 19 Januari. Oh, sudah lewat tanggal 19 Sudah, kemarin Januari. syukurannya sudah dilaksanakan syukurannya. Ini rangkaiannya yang belum rangkaiannya. selesai. Jadi hampir sebulan penuh. Iya, rangkaiannya belum selesai ini. Wow. Bahkan bulan-bulan ke depan kami masih ada beberapa agenda acara. Sampai ketemu lagi 54 gitu. Oh, jadi dijaga harusnya 50. Wah, keren Mudah-mudahan itu. energinya cukup ya. Saya rasa cukup, Mas, karena menjaga 53 tahun itu Iya. butuh energi yang besar dan tidak terputus energinya ya gitu. Iya, Mbak Fida. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan obrolannya di MG Radio Network. Kita bicara kopi hari ini dan besok dan besok dan besok, karena pastikan Festival Kopi Nusantara akan berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Februari di Kompleks Media Group Network Iya. dari jam 9 pagi sampai jam 20. 20 atau jam 8 malam. Pastikan juga tetap makan, karena jangan sampai kopi membuat Anda melintir perutnya ya, Mas ya. Karena gitu. Yang penting adalah melihat dan ada Mencicipi, ya. menikmati ya. Dan jangan lewatkan juga mendengarkan kuliah umum Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan Pak Bahlil, Ketua ya? BKPM, Iya, Kepala BKP. Kepala BKPM Pak Bahlil, Iya, bagaimana forecast ekonomi kita gitu ya. Betul. Buat yang anak-anak muda yang mau terjun ke digital e-commerce gitu ya, bisa mendengarkan bagaimana forecastnya, karena JDID kan juga tutup tuh karena hengkang juga kan, karena kondisinya memang tidak mungkin kalau mau coba-coba bisnis. Baik, kita akan ngobrol banyak hal. Besok kita akan ketemu lagi. Pastikan tetap menyimak MG Radio Network. Selamat sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya di MG Radio Network. Sama-sama Mbak Fida. Makasih ya. Terima kasih.